Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Dan bergirang hati terdapat orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut. Jadi kematian pasti kita nggak takut. Yang paling terpenting adalah siapa manusia yang paling cerdas di muka bumi ini? Manusia yang paling cerdas di muka bumi ini adalah orang yang selalu mengingat kematian dan dia mempersiapkannya. Kalau besok saya mati, ya, lusa saya meninggal, minggu depan saya meninggal, bulan depan saya meninggal, saya harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal. Apa sebaik-baiknya bekal itu? Di papan tulis ada. Sebaik-baiknya bekal apa? Takwa. Nah, khairul zadi takwa. Ujungnya begitu. Jadi orang-orang yang nanti dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari pintu surga yang 1 sampai pintu surga yang ke-8 itu semuanya orang-orang bertakwa. Tapi bicara ada apa-apa Bu, pintu surga yang ke-8 juga. Yang penting surga, ya, jangan sampai di neraka. Iya, kayak gitu. Tuh, seperti itu aja. Kita mana itu ditempatin di surga mana aja. Kan enak ya? Iya. Hidup yang sementara, hati-hati ketipu sama dunia. Ya, akhiratnya nggak dicari. Makanya kayak gini ngeluangin waktu. Ngeluangin waktu. Saya katakan seperti itu. Suruh takwa kan? Supaya kita takwa, ini baru materi. Ya. Di berapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, atau 3 minggu yang lalu saya sampaikan ciri orang beriman sudah disampaikan, ada di 3 surat. Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 2 sampai 5, Al-Anfal surat 8 ayat 2 sampai 4, Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11. Kalau orang sudah benar-benar beriman, maka dia akan dibentuk oleh Allah pribadinya menjadi orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Surat berapa? Surat 65 ayat 2 sampai 5. Udah ditulis ya? Halo? Halo? Udah ditulis kan? Apa ditulis lagi nih sama saya? Hah? Oh gitu? Enggak, sebelum pandemi juga. Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 sampai 4. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11. Kalau orang bisa menjalankan ini sepenuh hati dengan keikhlasan secara totalitas, dia dapat nilainya. Allah pastikan orang ini akan bertakwa di sisi Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Surat 65 ayat 2 sampai 5. Ini ada 6 bonus. 6 bonus Allah berikan. Tuh, luar biasa. Kalau masalah saya sudah sampaikan. Nah, kalau orang sudah diberikan 6 bonus dalam kehidupannya sehari-hari, contoh, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sebenarnya kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Nggak ada susahnya hidup ini, karena Allah kasih jalan keluar. Kalau Allah kasih jalan keluar, siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Maksudnya supaya kita nggak dapat jalan keluarnya. Kan nggak bisa. Pasti Allah udah berikan seperti itu. Nih surat At-Tolak, semuanya ada di Quran. Nah, kalau orang sudah dapat 6 bonus ini, ya, ini pertanyaannya ini udah dibahas belum? Halo, ibu-ibu? Belum? Berarti harus dibahas dong. Gak apa-apa, nah, ini saya kasih seluruh ayatnya aja dulu, nanti kita bahas satu-satu. Kalau kita sudah benar-benar dibentuk oleh Allah pribadi, kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa, takutnya hanya kepada Allah saja, tidak takut kepada selain Allah, maka dipastikan orang itu sehari-harinya punya akhlak yang mulia sudah. Namanya kalau di Quran namanya akhlak ibadur rahman. Akhlak ibadur rahman itu ada di surat 25 surat Furqan ayat 63 sampai 76. Nih. Itu. Ini kalau mau dibahas sampai bentuk kisah. Iya, buat apa kagak? Iya, luar biasa. Tapi waktunya sampai jam 3 doang ya kan, nggak apa-apa. Makanya kalau ngaji mah nggak boleh males-males. Ternyata kalau kita mau bahas di Quran banyak banget kita bedah.
Makanya jangan sampai seharian gak baca Quran. Ya, kalau ibu lagi kehalangan, jangan sampai gak baca Quran. Kalau ibu continue terus baca Quran tiap hari, mohon maaf, ketika ibu datang halangan, maka pahala yang terus menerus baca Quran tiap harinya tetap ngalir. Karena Allah melihatnya sebelumnya orang ini rajin baca Qurannya. Termasuk amalan-amalan yang lain yang dikontinyu, dijalankan, pahalanya terus ngalir. Contoh sholat malam. Ibu sholat malam terus ketika tidak halangan. Ketika halangan kan nggak boleh, ya. Nah, ketika halangan, ibu tetap dapat pahala yang mengalir karena istiqomah di dalam menjalankan sholat malam. Makanya nggak boleh males. Sholat malam pahalanya gede banget. Karena di sini di akhlak ibadah Rahman, ya, salah satunya orang yang punya akhlak mulia, dia senantiasa menjaga sholat malamnya. Oh, ya, bicara sholat malam nanti ada di surat Al-Isra. Al-Isra itu 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan dari sebagian malam maka ya sholat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Nafilah itu sebagai ibadah tambahan. Asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Dimuliakan, kita dimuliakan oleh Allah. Gimana tuh kalau dimuliakan? Diangkat buat derajatnya. Ibu jadi wanita yang soleh, dimudahin oleh Allah. Ya, dengar apa-apa, nggak gampang emosi. Tuh salah satunya. Iya, kan begitu tuh. Ih, seperti iya. Kalau bilang bangun, biasanya bangun sholat malam berapa? Iya, siap. Kita lagi nggak sholat nih. Iya. Bangun tapi pasti bangun tapi zikir aja kita. Boleh. Ibu zikir boleh. Ya. 17 asik. Di handphone ini bisa diatur, Bu. Ayatnya tanpa dibaca, tinggal artinya doang. Ibu baca artinya doang, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Berarti kan nggak ada, walaupun sedang halangan, tetap beramal soleh, bisa. Nggak ada istilah nggak bisa. Tuh. Ilmu-ilmu yang lainnya, saya download hadis Bukhari Muslim dan sebagainya, ibu boleh. Iya, seperti itu. Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, nggak boleh. Walaupun sedang haid juga nggak apa-apa. Saya katakan, paham nih? Ini ayat kayaknya udah saya bahas apa belum nih? Kalau udah sebalik ukuran, saya katakan susah. Iya, makanya kudu beriman. Makanya di Quran, Bu, ada nggak ayat panggilan Allah kepada orang-orang Islam? Nggak ada, satu pun nggak ada ayatnya. Orang beriman. Hai orang-orang Islam, nggak ada ayatnya. Adanya ya ayuhan nas, hai manusia, ya ayuhan nabiyyu, hai para nabi, dan ya ayuhal ladina, itu ayatnya 200 lebih. Ya, dari surat pertama sampai surat 114. Kalimatnya hai orang-orang yang beriman. Dua intinya. Panggilan Allah kepada orang beriman, kalau tidak perintah ya larangan. Seperti itu. Contoh, ini kalimat larangan. Satu aja saya buka. Ya, ini kalimat larangan. Di surat Al-Anfal itu surat 8 ayat 27. Ini mah didengerin aja, enggak berdua enggak apa-apa. Ibu tetap fokus nyatat yang di Papa tulis. Sambil saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Setiap ada kata la di dalam Al-Qur'an berarti kalimatnya nahi. Nahi itu berarti larangan. Berarti enggak boleh dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Kufur nikmat itu berkhianat. Nggak bersyukur kepada Allah itu berkhianat. Ya, kita dihidupkan oleh Allah tapi tidak mau mencari ilmu, itu berkhianat maksudnya. Sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Termasuk sampai akhir hayat kita tidak menjadi wanita yang solehah, itu adalah sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Sedangkan wadah sarana prasarananya Allah telah siapin. Itu gak usah jauh-jauh, panca indera. Kan mahal semua nih, Pak. Saya katakan seperti itu. Tuh,
Makanya jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan mengkhianati amanah-amanah yang telah dititipkan kepadamu. Ini amanah bu anak, kayak dijaga. Bagaimanapun dia, mohon maaf, ada nakal-nakalnya dikit, tetap dijaga, kudu sabar. Nggak boleh kita ngeluh. Ya, kalau mau ngeluh sama Allah, ya Allah, kok anak saya begini banget ya. Kadang-kadang ngambil barang orang lain, kalau dia ngambil dosanya, ya kan, kalau batasnya balik. Kalau dia sudah mimpi basah atau kalau laki-laki mah. Ya, kalau perempuan nggak ada batas, ya sampai dia nikah. Kalau perempuan, dia beramal baik, kebaikannya juga buat orang tuanya, dia beramal buruk, ya keburukannya juga buat orang tuanya. Perempuan, makanya perempuan mah spesial. Tapi kalau udah punya suami, udah akad, maka orang tuanya sudah lepas. Makanya yang nikahkan siapa? Bapaknya ngelepas. Kayak gitu aja, namanya wali kan? Oh, kalau nggak ada walinya ya kagak sah nikah. Ya kalau memang bapaknya udah nggak ada, ya adik bapaknya, ya adik kakak bapaknya, nggak apa-apa. Ini laki-laki, nggak boleh perempuan, karena sudah diambil alih oleh suaminya. Makanya ibu juga dulu kan begitu mau nikah. Iya, iya, ibu kudu taat sama suami. Hak, ya ada hak suami istri, ada kewajiban suami istri, kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Ada apa begitu? Ada hak suami kepada istri, ada hak istri kepada suami. Ada, makanya bu, kalau kita melihat Quran nih kayak gini nih, ya. Saya katakan 114 surat 30 juz 6236 ayat. Ada dua versi kalau jumlah ayatnya, tinggal hitung sendiri aja, jangan dipermasalahkan. Ya, ada 6.666, ada 6.336 ayat. Ya, saya katakan itu ada buku yang lebih tebal daripada Quran, namanya fikih munakahat. Fikih yang membahas tentang pernikahan, urgensinya pernikahan. Sampai segitu, lebih tebal daripada Quran, bahkan dua kali lebih tebal daripada Quran. Bukunya namanya fikih munakahat. Itu ilmu mulu itu kayak gitu. Makanya minimal kalau kita udah tahu, nanya, jangan diem baik.